Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah cukup baik. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya, karena kan kita ngobrolnya cuma yang WhatsApp aja kan. Mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Adelia Maikunski. Mbak ini bisa panggil Mbak Azu ya. Silakan kalau Mbaknya sendiri? Kalau saya sendiri, nama saya Anis Yusria Ma'rifat, biasa dipanggil Anis. Saat ini lagi kuliah aja. Kuliah. Kuliah di mana Mbak? Kuliah di UM Bu, jurusan Hubungan dan Konseling. Oh iya. Semester berapa nih Mbak? Semester 4. Semester berapa? Pertengahan ya. Gimana rasanya di semester 4? Rasanya nano-nano Bu. Alah, gimana itu nano-nano? Ya maksudnya banyak-banyak tugas gitu. Baru juga akhir-akhir ini juga sering dari banyak praktek. Sering dari itu banyak praktek. Iya Bu, jadi praktek online gitu loh Bu. Ada beberapa matkul yang praktek tapi dari itu agak menguras tenaga. Karena kalau daring kan agak susah ya. Iya, kurang kondisi gitu. Ya kerja kelompok juga. Apalagi sekarang kayaknya udah mau ada ya. Iya benar Bu. Ada pertemuan kalau saya pertemuan 13 atau 14 atau saya lupa. Berarti sekarang udah pertemuan itu. Tapi kalau nggak 2 3 pertemuan lagi. Oh, udah benar lagi ya. Iya. Terus masa depan mau ngapain? Masa depan ya katanya sih ada kayak simpul gitu. Wih, bro. Semangat ya. Iya Bu. Sudah menyiapkan judul? Udah ada sih Bu, cuma ya masih bingung. Mau ambil apa Mbak? Bidangnya? Bidangnya ngambil bimbingan karir. Oh, biar karir. Itu sesuai dengan dosen Mbak sendiri atau mengikuti dosen Mbak? Ada mengikuti dosen PA sih, tapi ya juga ada yang saya suka juga di sini. Semoga lancar ya. Amin, amin Bu. Oke, kalau kegiatannya Mbak Anis sendiri ngapain nih Mbak Anis biasanya? Kalau sehari-hari sekarang nggak ada something spesial sih Bu, kayak ya udah kuliah aja, bisa ngerjain tugas, udah gitu aja. Nggak ada kegiatan di kampus gitu? Nggak ada sih, dulu aja tapi sekarang udah enggak. Apa itu? Dulu semester 3 sih Bu, ada ikut kayak volunteer gitu. Iya baru, tapi nggak lanjut sekarang. Oh, kalau volunteer itu berarti nggak lama ya? Iya ada rentang waktunya gitu. Nah kebetulan saya ngambil yang volunteer 1 semester. 1 semester 6 bulan. Iya. Apa itu volunteer? Volunteernya itu kita kayak dampingin anak disabilitas gitu loh Bu. Jadi kita ikut mereka, kayak ada kan dibagi jadwal nih. Jadi kita ikut tuh di situ ada. Kita ikut ke kelasnya mereka, tapi yang nggak bertabrakan sama jadwal matkul kita. Jadi saya dampingin di kelasnya. Di kelas gitu ya? Iya. Ya sih, cuma juga ada kayak ada enak-enaknya sih. Anak-anak topiknya seperti apa yang pernah digabung? Yang pernah itu semi autis. Ini autis. Ya, Gimana tuh semi autis? ya apa ya? Kan katanya kalau misalnya itu kan mereka pasti punya dunia sendiri. Iya. Nah di situ ya saya agak challenging sih, soalnya kan kayak saya ngobrol apa, nanti dia jawabnya apa kan? Itu kadang suka nggak nyambung. Itu seni ya? Iya nggak nyambung. Nggak menemukan autis berarti? Enggak, masih bisa jawabin saya gitu, cuma ya emang agak kurang pernah ya apa ya saya lupa sih. Oh iya tunarungu Naruto tuh berarti nggak bisa bicara sama itu saya ngetik dulu. Nah itu kamu ngetik? iya ngetik, jadi saling mau nanya apa ketik dulu gitu. Atau enggak ya misalnya
coba kamu itu bisa mana pakai bahasa isyarat gitu. iya benar. Tapi ramah-ramah ya. Alhamdulillah sih Bu. Cuma ya yang asma autis itu aja tadi karena kan emang komunikasinya nggak kurang. Itu sebelumnya gimana sekarang ya? Sekarang nggak pernah kontakan lagi sih Bu. Sistem tapi nggak pernah chat lagi. Cuma beda-beda sama. Terus kalau saya boleh tahu, Mbak Anis ini pernah melamar sistem konseling nggak? Sebelumnya itu aja sih Bu pas apa SMA kelas 3 kan saya berapa kali ke konseling ke luar negeri itu terkait jurusan, tapi itu selebihnya nggak pernah sih Bu yang kayak tentang konseling atau apa, paling juga yang praktek-praktek kelas aja. Udah lama ya itu ya? Iya udah lama. Sekitar 2 tahun ya? Iya 2 tahun kita terakhir. Udah lama ya ternyata. Oke, karena masih ini baru apa ya, setelah sekian lama konseling lagi, terus juga supaya lebih jelas lagi mungkin bisa saya jelaskan kalau di sini kita akan melakukan sistem konseling dimana saya sebagai konselor yang akan membimbing dan memfasilitasi Mbak Anis dan menyelesaikan permasalahannya, dan Mbak Anis sebagai konseling yang akan memperbaiki permasalahan dan berusaha untuk diselesaikan secara maksimal. Terus juga di sini ada beberapa asas. Yang pertama itu harus dirahasiakan, jadi Mbak Anis nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau misalnya ceritanya akan belajar kemana-mana karena ini akan sakit. Jadi Mbak Anis bisa merasa nyaman, bisa merasa terbuka, terus juga sukarela untuk ada di sini. Terus juga di sini ada Mbak ya. Kira-kira Mbak Anis setelah ini ada kegiatan nggak? Sama ini sebenarnya nggak ada sih Bu untuk yang tapi ini adanya tuh nanti habis zuhur ada kelas. Kalau di situ kalau kita batasi sekitar 30 sampai 50 Itu boleh Bu. Oke, berarti konseling ini selama sebelumnya saya juga ingin mencatat dan informasi yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan Mbak Anis, yaitu data kawasan saya simpan sendiri. Nah, sekarang saya pengen tahu nih apa nih yang lagi dirasain dan apa yang lagi mengganjal di hidup Mbak Anis. Nah, gini loh Bu, kan ya sebelum saya udah semester 4 ya Bu, cuma nggak tahu era ini saya tuh merasa kayak di hidup saya tuh kayak terkesan monoton gitu loh Bu, kayak nggak ada kegiatan rutin yang buat saya kayak produktif gitu. Kan kegiatan saya lebih kayak misalnya ya kuliah, baru ngerjain tugas, ya udah balik lagi, gitu aja Bu. Jadi merasa monoton ya? Iya, paling juga ya balik kelas ya kadang yang main HP gitu, nggak ada. Seperti yang Mbak Anis bilang kan kalau misalnya sekarang kan lagi sibuk-sibuknya tugas, jadi masih merasa monoton. Iya sih bos, ya misalnya walaupun ngerjain tugas kan emang banyak tugasnya kan ya kan saya juga kadang bosan ya kayak ngerjain hari ini ngerjain tugas, besok ngerjain tugas lagi, ngerjain tugas sih kerjaan apa ya kayak bosen tugas lagi gitu loh Bu. Gak ada kegiatan lain gitu ya? Terus kalau misalnya dulu sempat ikut cerita itu kan, kalau cerita itu bagaimana? Ya dulu itu loh saya tuh sebenarnya awalnya kan diajak teman ya Bu sebenarnya. Nah saya sebenarnya dari saya sendiri saya tuh suka kegiatan tapi nggak suka kegiatan yang berhubungan dengan akademik. Saya sendiri. Aku sudah ajak teman saya, ya udah saya juga temenin dia, sekarang juga dia cari pengalaman juga. Ya awalnya saya juga senang Bu, maksudnya kayak banyak ketemu orang, jadi kayak punya variasi kegiatan gitu lah di hidup saya. Tapi ada itu Bu, ada kayak tabrakan sama ngerjain tugas, jadi kayak saya sering keteteran ngerjain tugas di situ. Akhirnya juga ya makanya saya pas semester 4 ini memutuskan untuk berhenti karena kayak daripada nanti aku
jalaninnya nggak enjoy juga, baru keteteran juga tugas yang saya jadi sekarang jadi kayak ya udah saya ini aja gitu. Tapi dengan kata lain, itu Mbak bisa menulis Iya benar Bu. Jadi kayak tapi kalau sekarang tuh saya merasa kayak apa yang saya lakuin tuh kayak ya udah sejalan maunya saya sendiri. Saya tuh nggak punya kayak jadwal atau ya kayak apa sih daily rutin gitu loh Bu. Udah saya kalau misalnya hari ini gak ada ngapa-ngapain ya udah main HP, berarti makan ya kalau lapar, kerjain tugas ya nanti gitu. Nah itu udah berlangsung lama kan ya? Kalau itu baru semester ini aja sih Bu sebenarnya. Kalau pemicunya dulu tuh bagaimana? Sebenarnya saya sadarnya kenapa kayak hidup saya berantakan banget itu Bu, saya tuh sadar dulu tuh kan pas saya SMP SMA saya itu kan mundur ya. Nah di situ kan kayak udah ada jadwalnya dari pagi ngapain, pagi belajar, siang makan, ini udah terjadwal terstruktur dengan baik gitu loh Bu. Nah tiba-tiba pas saya kuliah ini saya tuh kok aku bingung nih mau ngapain, kayak nggak ada, saya tuh kayak belum ada tuntutan kayak ya karena mereka kan belajar cuma kan nggak ada kegiatan lain yang memicu gitu loh Bu. Jadi saya merasa kayak setelah kuliah ini kayak hidup saya tuh lebih berantakan gitu, nggak ada yang kan nggak ada aturan juga, nggak ada jadwal atau apapun gitu. Oke, berarti kalau di pondok itu apa ya, merasa baik-baik aja, merasa nggak menopang karena udah dijadwalkan. Iya saya juga kayak ya udah ngikutin aja kan, takutnya kalau misalnya ada gak ikut ini kan juga ada kayak punishmentnya gitu, udah sih ikut aja sedangkan udah aturan ya emang harus kita ikutin gitu. Sedangkan kalau di kuliah ini kan ya sebebasnya kita sendiri, semandiri kita sendiri, gimana kita ngatur waktu, gimana kita ngatur kegiatan kita, nah gitu. Nah saya tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi karena di sini di kuliah ini bersifat bebas ya Mbak, Iya, jadi benar. kayak bingung mau ngapain gitu. Kata baru kepikiran kayak oh ternyata selama ini apa ya, hal-hal yang akan dilakukan Mbak Anis itu sudah ditentukan gitu. Iya, jadi kayak sekarang saya kayak mikir, oh ternyata aku selama ini nggak punya apa ya, ibarat kayak nggak punya kendali atas aku sendiri gitu. Karena kan ternyata dulu kan ya udah ngikut aturan, jadi kayak saya ngikut aja. Nah pas setelahnya pas kuliah ini kayak ternyata aku nggak punya kayak ya yang ringan atau gimana kegiatan apa tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah saya jalan, saya ikut semaunya saya aja kalau udah kuliah ini. Itu yang buat bosan, kesel juga sih sama saja gitu. Terus reaksi yang lucu bagaimana Mbak kalau dari segi emosi? Ya kalau dari emosinya saya sendiri ya saya kadang ya bingung, pasti bingung ya Bu. Gue kadang kayak jadi kayak kecewa sama diri sendiri juga gitu loh Bu, kayak aku nggak bisa ngatur waktuku dengan baik kayak gitu loh Bu. Terus kemudian yang dilakukan Mbak Anis apa? Yang dilakuin ya saya pernah udah ada kayak keinginan sih Bu, tapi belum sampai terwujud gitu loh Bu. Ya saya pengennya kayak ya ingin buat jadwal gitu loh Bu. Jadwal misalnya ini gitu biar produktif gitu. Cuma ya belum terlaksana aja sampai sekarang karena nggak tahu kayak udah saking terlalu nyaman juga sih Bu sama kayak misalnya santai-santai kayak gitu. Oke. Terus itu bagaimana Mbak, kan tadi kan tugasnya banyak ya, terus tapi kayak suka santai terus main HP itu bagaimana? Nah iya Bu, jadi karena saya tuh udah bosan banget. Saya juga kalau ngerjain tugas tuh sampai kayak ya saking banyaknya ya udah kadang saya ngerjainnya nggak deadline atau enggak
ngerjain tapi seadanya aja gitu. Kadang pun kalau misalnya misalnya kan habis kuliah gitu kan waktunya luang banyak ya terus kayak gitu kan itu ada jeda sebelum matkul itu kan ada beberapa hari itu kan sebenarnya bisa dikerjain, cuma nggak tahu karena saya ya nyamannya sudah kayak main HP gitu kan nggak saya kerjain karena saya pikirnya kayak kalau aku mau jalan sekarang pun kadang itu kayak otak saya tuh nggak jalan gitu sekarang, mending kayak ngerjain mepet-mepet aja karena saya berpikirnya kalau misalnya udah mepet nah itu otak saya tuh berjalan kayak gitu. Terus dari situ hasilnya didapatkan bagaimana? Ya kadang ya karena saking mepetnya itu ya Bu ya itu jadinya itu sih Bu ke waktu, jadi saya ngerjainnya nah walaupun otak saya berjalan tapi kan habisin waktu ya udah jadi seadanya aja gitu. Jadi sebenarnya masih banyak waktu, tapi karena dia tidak ada jadwal yang terstruktur tadi, terus udah kayak ya udahlah nanti aja masih sedikit nanti akhirnya mikirnya kayak ya udah nanti dikerjain pas waktunya udah cukup mepet gitu. Iya, soalnya saya udah berpikir kayak ya nanti aja kan kalau sekarang paling juga nggak bisa nanti aja kayak gitu. Oke. Terus dari situ setelah melihat hasilnya didapatkan bagaimana? Apakah memuaskan atau bagaimana? Ya sini ya pasti kurang ya Bu, soalnya pasti kan kadang saya tuh kalau ngerjain kayak misalnya ngerjain ya Bu ngerjain terus adanya dulu nanti kayak nanti dia aku koreksi di akhir nggak saya koreksi juga ya udah apa adanya gitu jadi kayak saya juga kenapa nggak ada marah ngerjain padahal banyak waktu kayak saya tuh kayak sedikit marah saya juga gitu loh mungkin waktu luangmu tuh banyak juga gunain kayak gitu. Pernah nggak diterapkan kayak masih ada yang sudah beberapa yang coba sebenarnya pernah sih Bu kayak gitu kan supaya kadang tuh kayak pengen santai di akhir gitu kan saya pernah nyoba kayak gitu cuma pas di awal saya mah juga saya kayak gitu Bu kayak oh ngerjain dulu deh atau misalnya biasa kalau di awal tuh saya ngerjain setengah dulu deh nanti besok ini biar santai gitu loh Bu nggak langsung berat langsung sekali gitu tapi nggak selesai juga masa kayak cuma di awal ya udah di awal nggak ngelanjut yang lain nanti kalau udah kan masih banyak tuh nanti di akhir baru selesai juga baru selesaiin semua gitu. Bisa ngerjain ini dan itu waktu banyak apa ya kalau itu sebenarnya iya sih kalau lagi banyak tugas saja tapi kalau misalnya walaupun cuma sedikit tetap gitu juga sih. Oh begitu. Iya. Berarti kita apa ya? Segala situasi gitu nggak? Kalau situasi, kalau tugas kan iya benar semua tugas kan. Kalau yang lain sih clear iya sih. Jadi dari situ ketika Mbak Anis merasa apa ya berarti juga kalau misalnya nggak ngerjain mepet nggak bisa berpikir Iya, pokoknya otak nggak jalan gitu loh kalau nggak mepet. terus kalau misalnya apakah juga ada jadwal Iya ada jadwal Bu, ada jadwal jam malam itu sampai jam 9:30 itu jadwalnya belajar. Iya bareng-bareng semua ya, karena emang udah jadwal apa ya kayak paten di pondok gitu loh Bu, ya udah jam segitu. terus kalau misalnya pas ya berarti nggak itu belajarnya sendiri atau bagaimana? Ya ada sih Bu sama teman, untungnya ya satu kos sama temannya juga seprodi, jadi ngerjain Tapi temennya juga berlaku sama kadang ada sih Bu dia ngajakin duluan gitu. Terus saya kayak nanti aja deh tapi kadang juga dia juga nanti aja deh ganti-gantian aja Bu. Jadi masih ada temen ya? Terus itu gimana tuh rasanya perbedaan
kalau misalnya enggak kan berarti kan banyak banget kan. Tapi kan kalau di tugas kan cuma Ya kalau yang deket 2 sih, dua. cuma yang lain juga ada. Itu gimana tuh kalau misalnya respon dari orang? Respon Kayak soal dalam mengerjakan tugas kayak gimana rasanya gitu. ya rasanya sebenarnya sih enaknya bareng-bareng itu ya Bu, soalnya kayak lebih banyak orang jadi kan lebih bertukar pikiran gitu. Ada yang misalnya nggak bisa ini bisa yang kayak ini gitu opsi. Soalnya kan kalau misalnya udah kalau di kos kan ada yang berdua, jadi kan aku udah pusing berdua mentok gitu. Gitu. Tapi sebenarnya enak sih Bu, bisa cuma lebih bisa banyak berdiskusi. Iya Bu. Maksudnya mengerjakannya tuh masih banyak distraksi nggak meskipun mepet deadline gitu? Iya Bu, kadang soalnya kan kayak terlalu nyaman main HP gitu loh. Jadi kayak, walaupun mepet kayak oh belum nih, masih berapa jam lagi nih kayak gitu. Terus kita berdua ya. Iya. Oke, saya ngerti sih apa yang dirasain. Terus jadi belum menerapkan apa yang akan dilakukan, cuman pikiran gitu ya. Iya benar Bu. Belum bisa konsisten gitu. Benar. Terus kedepannya yang pengen Mbak Anis capai apa? Ya saya pinginnya itu sih Bu, ya saya pingin bisa mengatur hidup mengatur hidup saya deh kayak lebih terstruktur gitu loh Bu. Jadi kayak ada saya punya tujuan yang jelas, punya kayak alur yang terinci gitu loh Bu. Karena kalau dari saya sendiri bisnis juga saya tuh suka kayak apa hal yang kayak struktur gitu loh. Cuma saya nggak bisa nggak bisa konsisten, nggak bisa buat struktur juga. Oke, dari ceritanya Mbak Anis ini bisa saya ambil bahwa Mbak Anis sedang merasa monoton ya Mbak, dengan apa yang Mbak Anis alami di dunia perkuliahannya Mbak Anis, dimana yang dulunya di pondok yang apa-apa sudah dijadwalkan, semuanya sudah teratur, tiba-tiba di perkuliahan yang sendiri apa-apa itu bebas, jadinya kayak bingung mau ngapain, dan kita baru sadar kayak ternyata selama ini aku kurang ada pegangan jadwal gitu. Jadinya meskipun banyak tugas sampai deadline dan kurang bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan waktunya. Sempat ada kegiatan cuman ternyata kadang-kadang juga ada ya. Terus juga yang dipengenin kedepannya adalah supaya bisa kedepannya ya gimana caranya supaya bisa lebih konsisten, terus juga punya pegangan kayak jadwal yang teratur gitu. Tapi yang utama konsisten sih Mbak ya. Iya. Ada jadwal pun tapi kalau nggak konsisten ya. Iya benar Bu. Oke, terus dari sini kan sebenarnya kan dari pikirannya Mbak Anis yang kayak kalau misalnya nggak mengerjakan tugas di tempat deadline juga nggak bisa lancar gitu ya. Tapi sebenarnya pernah nggak berpikir kayak sebenarnya nggak bisa, cuman masih belum benar-benar teratur. Atau keputusan dalam mendaki, saya sebenarnya agak bingung sih. Mendaki itu Kalau misalnya Mbak Anis pernah mencoba buat berpikir seperti itu, kan itu berarti kan hal yang kurang positif ya Mbak. Kalau misalnya itu pertimbangan dari perusahaan khusus dari Terkait yang kalau mepet itu ya Bu. iya. Saya ya coba kayak aku mampu Coba sajikan dulu deh, saya bilang menurut saya memang lagi harus melakukan dia. aku yakin aku bisa tatap. Siapa ini? Oh gini Bu, aku yakin aku dari bisa. yang negatif. Dan negatifnya Boleh. aku nggak bisa ngerjain tugas kalau misalnya nggak ada deadline. Jadi kayak aku bisa ngerjain tugas
mungkin Kan tadi kan nggak bisa ngerjain tugas kalau nggak buka deadline karena belum apa ya, belum lancar. Aku yakin aku bisa ngerjain tugas. pikiran si laki-laki. Aku yakin salah aku mampu. Pasti ya. Ada kecoa nih sering. Ya, aku yakin aku mampu ngerjain tugas walaupun Kamu tuh lagi ambilen gitu loh kecoa. Ketika Mungkin lebih tepatnya bisa mengerjakan tugas walaupun nggak buka deadline karena ya memang bisa, bukan karena apa ya, kalau nggak lancarnya gitu ya. Itu depannya bisa dilancarkan lagi kan ya. Nah terus gimana tuh perasaannya setelah mencoba mengubah sisi medan negatifnya jadi lupa untuk ya itu subuh jadi kayak ada semangat sama keyakinan baru gitu. karena kan apa ya, misalnya kerjanya nggak mepet deadline kan otomatis nanti manajemen waktunya kan lebih Iya benar. Oke, dari sini mungkin sudah apa ya, sudah diterapkan beberapa teknik yang bisa digunakan bagus untuk depannya juga ketika menghadapi situasi seperti itu juga. Terus juga saya mungkin ada beberapa penugasan Mbak Anis, di mana Mbak Anis terutama tadi ya menerapkan hal itu tadi, pemikiran dan perspektif positif tadi. Terus juga menulis kira-kira ketika ada situasi seperti itu lagi apa yang diberikan Mbak itu bisa diusahakan. Nanti setelah melakukan sendiri saya dijadikan melalui yang disarankan. Kedepannya akan kita evaluasi tapi juga bisa untuk membuat jadwal untuk nanti kemudiannya yang sesuai dengan kegiatan sehari-harinya tadi. Oke, baik. Karena juga keterbatasan waktu ya Mbak ya, saya berterima kasih sekali sudah bisa hadir di sini, sudah mau menceritakan semua permasalahannya secara sukarela Oke, kalau begitu Mbak Anis bisa melakukan kegiatan. Oke, terima kasih juga Bu. Sampai bertemu di sesi Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. sama.